update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Ketika banyak wanita di dunia ini sedih dan stres karena sulit memiliki anak, di Jakarta Selatan alias Stasiun Pasar Minggu, seorang ibu malah hendak membuang bayinya di perlintasan rel kereta api. Ya, dari video yang viral di media sosial, si ibu diduga mengalami baby blues hingga nekat melakukan hal tersebut. Beruntung aksinya berhasil digagalkan oleh 2 petugas keamanan stasiun dan juga penumpang yang berada di situ. Mirisnya si ibu ternyata bukan hanya akan membuang bayinya, tapi juga berencana mengakhiri hidupnya di stasiun tersebut. Kejadian buang bayi di stasiun Pasar Minggu sebenarnya bukan pertama kali terjadi. Beberapa minggu lalu atau tepatnya awal Agustus, seorang ibu juga tega membuang bayinya sendiri di halte angkot Kalibon Pangkep, Sulawesi Selatan. Anehnya di samping bayi yang diduga masih berusia 4 hari itu, si ibu meninggalkan beberapa surat yang berisi pesan haru dan juga tutorial membuat susu untuk si bayi. Jadi anak yang kuat ya sayang, maafin kita, ekonomi kita tidak cukup untuk membesarkan kamu nak. Tapi mama sayang sama kamu. Bayi ditemukan di daerah mana, Bu? Di Kalibone. Kalibone. Halte. SMP. Ditemukan di Selembai apa-apa saja yang ditemukan di situ? Foto, basah, sarung, baju, surat juga ada. Apa? Ini berdua ini orang desa Pitusunggu, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkep. Jadi dalam perjalanan setiba di Jalan Poros Makassar Pangkep itu tepatnya di depan SMP 2 Minasate ini, karena agak kelelahan jadi mereka berdua singgah di halte, istirahat duduk sambil sempat mau tertidur. Nah, pada saat mau tertidur ini dia dengar suara bayi, kayak dia sempat kaget. Kemudian dia cek barang yang berada di samping kirinya itu, ternyata isinya adalah bayi. Lagi-lagi dan lagi, media sosial dihebohkan dengan kekejian manusia terhadap hewan. Setelah beberapa waktu lalu, seorang pria bermotor dengan kejam menyeret anjing di jalan raya. Awal September ini, beredar lagi video 3 orang perempuan yang tega mencekoki seekor kucing dengan minuman keras, alias miras, di sebuah kos-kosan di Kota Padang, Sumatera Barat. Sambil tertawa, mereka juga mengayun-ayunkan si kucing dengan sangat kasar dan menggantungnya di lemari. Cepatlah. Akibat perbuatannya, mereka bertiga pun diinterogasi warga dan dipaksa membuat surat pernyataan maaf untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Salah satu pelaku yang ternyata merupakan seorang mahasiswi kebidanan terancam di drop out dari kampusnya karena dianggap melanggar kode etik saat dalam masa libur semester. Penyelesaiannya mereka membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi, tidak akan mengadop kucing dalam bentuk apapun dengan alasan apapun lagi. Kemudian mereka membiayai biaya pengobatan kucing ini ke dokter hewan beserta dengan transportasinya. Ini anaknya mungkin bisa dibilang psikopat atau MPO kata anak-anak itu. Jadi kalau setiap dia bertengkar sama pacarnya, kucing ini ditampar atau kucing ini digantung, dan kucing ini cuma dikasih makan 2 kali sehari dengan alasan 1 kali 2 hari dengan alasan jangan terlalu banyak pupnya. Raffi Ahmad dan Baim Wong memang sudah sahabatan sejak masih sama-sama merintis karir sebagai artis. Kini, keduanya sudah sama-sama sukses sebagai pesohor dan YouTuber. Sama-sama punya 2 anak cowok, namun sama-sama sibuk beraktivitas.
Raffi Ahmad dan Baim Wong ternyata juga sama-sama bukanlah sosok family man yang punya waktu banyak untuk quality time bersama kedua anak cowok mereka. Raffi lebih banyak menghabiskan waktu untuk syuting dan bisnis ketimbang main bersama Rafathar dan Rayansa. Sampai akhirnya, Raffi menemukan titik balik dan tidak ingin kehilangan momen tumbuh kembang Rafathar. Terutama saat Rafathar ditonjok teman sekolahnya. Nah, ada hal yang tiba-tiba Rafathar kemarin ditonjok sama temennya di sekolah. Ditonjok nih, sekolah dapat email. Tonjok email. Wah, kalau Gigi kan nangis, gini. Nah, itu part gue masuk. Dan gue juga, dulu sama bokap gue jarang ketemu, tapi ada hal-hal, nih kalau anak laki-laki terutama ya, ada hal-hal tentang hidup yang harus kita sebagai bapak yang turun. Jadi pas kemarin tuh Rafathar habis dipukul, gue cari momen ngajak ngomong, kenapa gini? Enggak pak, gini. Ya, di akhirnya gue masukin ke dia, Rafathar nggak boleh pukul orang. Tapi kalau ada orang yang pukul Rafathar bertahan dan Rafathar harus membela diri Rafathar. Kalau memang harus pukul balik, serang balik nggak apa-apa. Intinya kamu nggak boleh diinjak-injak dan kamu tidak boleh diintimidasi sama orang. Apalagi kalau kamu tidak salah. Nah itu yang harus gue masukin ke dia. Jadi survive dia sebagai laki-laki. Dia ditonjok temen namanya juga anak kecil. Terus tapi gimana? Nggak apa-apa. Biar jadi laki-laki. Ya, meski jarang quality time sama Rafathar, namun Raffi tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai bapak, memberikan pelajaran ilmu kehidupan untuk Rafathar. Gue nggak pengen kehilangan momen di mana Rafathar tumbuh kembang. Hanya itu aja nih kepala gue. Tapi kayak sekarang nih, baru-baru sekarang gue menyadari Rafathar udah kelas 3 nih. Itu harus udah mulai diajak ngobrol. Baru sekarang nih gue udah mulai deketnya. Tapi gue tuh bukan yang tipe family yang seharian main sama anak, nemenin anak gitu. Enggak. Rafathar, ayo ikut sama papa yuk, kemana teman papa makan. Udah sebentar. Makan. Tapi di situ banyak tuh obrolan-obrolan. Setali tiga uang dengan Raffi Ahmad, Baim Wong belakangan ini juga makin bonding dengan anak sulungnya Keanu Tiger Wong. Setelah insiden kaki kiri Keanu terkena pisau blender sampai robek, berdarah dan harus dijahit sampai 7 jahitan. Sebagai bapak melihat anak sulungnya mengalami kecelakaan, Baim pun berusaha memberikan ketenangan batin lewat pelukan dan gendongan untuk Keanu. Iya, Keanu aman, alhamdulillah udah sehat. Tapi kenapa bisa ada kejadian begitu? Ya kelalaian aja, tapi nggak apa-apa. Bukan wajar sih, ya pelajaran aja lah. Tapi sekarang ya jadi tiap saat sama dia nggak mau lepas, digendong kemana-mana, nggak mau lepas lah. Cuman ya kita belajar kalau dia lagi itu, awalnya kita juga mungkin kerja, tapi sekarang ya kita gendong lah. Anaknya hebat lah. Tapi Keanu nangis nggak sih Bang? Pastinya. Ada trauma nggak sih Keanu? Apa? Trauma nggak sih? Enggak, trauma. Cuman dia nggak bisa jalan sekarang, nggak boleh jalan kan takut kebuka lagi. Laki-laki ya harus punya luka, karena bekas luka seolah menjadi perlambang laki-laki sejati, sekaligus menyimpan daya tarik. Sebagai bapak, Raffi dan Baim senang Rafathar dan Keanu mendapatkan pelajaran kehidupan sesungguhnya sebagai laki-laki. Karena buat gue, ilmu pendidikan itu penting, tapi ada yang lebih penting daripada ilmu pendidikan, yaitu ilmu kehidupan. Biar nanti gue, apalagi anak gue laki-laki nih, si Rafathar sama Rayansa. Saya beberapa kali sih, waktu itu juga lagi berenang juga, sempat juga kita nggak ngawasin berapa detik, tiba-tiba ya nggak bisa sedetik pun kali ya nggak bisa ditinggal ya.